Halo sobat jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini agak sedikit berbeda nih sobat jalan, karena kali ini kita akan memberikan 10 tempat wisata di Jogja yang cocok untuk mengisi liburan sobat jalan. Oh ya, urutan dari video ini itu tidak menunjukkan wisata itu lebih baik atau lebih jelek ya, karena setiap orang kesukaannya berbeda-beda. Ada yang suka pantai, ada yang suka gunung, kuliner, dan lain sebagainya. Mengunjungi kota Jogja memang tidak ada habis-habisnya. Terkenal dengan kuliner yang cocok di lidah dan tempat-tempat wisata yang unik, menarik untuk dikunjungi, dan keramahan penduduk lokal setempat yang membuat kita nyaman dan ingin kembali lagi ke sana. Oke, tanpa perlu lama-lama kita langsung mulai ya. Yang pertama, HH Ocean View. HH Ocean View ini terletak di Bolang Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 43 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. HH Ocean View adalah tempat wisata kekinian yang sangat populer dengan banyak spot foto keren berlatar belakang laut. Karena HH Ocean View ini terletak di tebing pantai. Tidak hanya itu, HH Ocean View ini juga menyediakan fasilitas glamping dan pemandangan langsung ke laut lepas. Dan untuk yang gemar berkuliner, di sini juga ada resto-resto dan juga food stall yang menyediakan berbagai makanan mulai dari cemilan sampai makanan berat, serta disediakan semacam panggung yang bisa digunakan untuk berbagai acara. Jam buka HH Ocean View ini untuk Senin sampai Jumat mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam dengan harga tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Dan untuk weekend atau hari besar buka mulai pukul 8 pagi sampai 9 malam. Untuk tiket masuknya sama ya dengan hari biasa sebesar Rp20.000 per orangnya. HH Ocean View tidak pernah gagal memuaskan wisatawan yang menginginkan foto-foto keren untuk sosial media mereka. Namun spot-spot foto di sini itu berbayar ya. Harganya berkisar Rp10.000 sampai Rp30.000 per orangnya, tergantung spot fotonya ya. Adapun beberapa spot foto itu sebagai berikut. Santorini Rp30.000 per orangnya, Trinity Glass Rp30.000 per orang, Ringstone Rp20.000 per orang, Waterfall Rp20.000 per orang, dan Terra Curve Rp20.000 per orang. Air balon Rp20.000 per orang, dan HH Airplane Rp20.000 per orang, Pink Horizon Rp15.000 per orang, Hexagon Rp20.000 per orang, Rainbow Rp10.000 per orang, Polkadot Rp10.000 per orang, dan Chromatic Care Rp10.000 per orangnya. Untuk parkir kendaraan motor atau sepeda sebesar Rp3.000 dan mobil Rp5.000, Elf atau Highest Rp25.000 dan bus sekitar Rp50.000. 2. South Shore. South Shore ini terletak di Jalan Pantai Selatan Jawa, Pulegendes, Sidoarjo, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Berjarak sekitar 64 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam menggunakan kendaraan roda 4. South Shore menjadi tempat nongkrong asik di Jogja yang sedang hits dan viral dengan spot foto yang sangat instagramable. Wisata satu ini berkonsep seperti beach club layaknya di Bali dan ada beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmati di sini, antara lain seperti resto dengan pemandangan langsung ke Laut Gunung Kidul, infinity pool dengan dinding kaca yang berada pas di posisi paling atas, serta ada juga toko-toko yang menjual berbagai macam merchandise. Harga tiket masuknya itu berkisar Rp70.000 sampai Rp200.000. Dan ini bisa dipakai untuk membeli makanan dan minuman ya. Dulu sewaktu masih PPKM, masuk ke South Shore ini dibagi ke dalam 2 kloter, yaitu siang dimulai dari jam 12 sampai 4 sore. Dan sore mulai jam 4 sore sampai 7 malam. Plus kita harus reservasi dulu ya. Peraturan ini kemungkinan bisa berubah-ubah. Jadi sebelum kesini pastikan dulu dengan cek Instagram resmi mereka. Fasilitas yang disediakan antara lain seperti tempat parkir kendaraan wisata, pusat informasi dan tiket masuk, kafe dan resto dengan menu terbaik,
tempat duduk, kolam renang, resort kece, musola, toilet umum, spot foto instagramable, dan sunset viewpoint. Hal yang menarik lainnya, di sini disediakan jalur turun untuk ke bawah loh menuju Pantai Ngandong dan Pantai Sadranan. 3. Sungai Mudal. Sungai Mudal adalah sebuah ekowisata berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, DIY. Tepatnya berada di Pedukuhan Banyuganti dan Pedukuhan Gunung Kelir, Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon, Girimulyo. Berjarak sekitar 32 km dari pusat kota Jogja dan bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Wisata Sungai Mudal ini menyuguhkan pemandian kolam-kolam air alami di sepanjang aliran sungai yang airnya langsung mengalir dari mata air pegunungan. Di sekitar kolam-kolam juga disediakan saung-saung untuk bersantai serta disediakan wifi juga loh. Mengingat di lokasi wisata Mudal ini tidak semua operator mempunyai sinyal yang bagus. Aliran air terus mengalir deras dari mata air di posisi paling atas menuju ke bawah. Di sisi aliran air ini disediakan tangga untuk naik dan turun sehingga para wisatawan bisa menikmati keindahan Sungai Mudal ini. Dan di bagian paling bawah terdapat air terjun serta kolam renang alami yang cukup besar. Taman Sungai Mudal ini juga menyediakan beberapa wahana lainnya seperti camping area, gazebo untuk pertemuan, program sekolah sungai atau perpustakaan ESM, outbound, wahana flying fox, rappelling, zip bike, tempat parkir, musola, toilet, gazebo kecil, kamar ganti, wifi area, dan warung makan. 4. Pantai Drini. Pantai Drini adalah salah satu destinasi pantai dari sekian banyak pantai yang berada di kawasan Gunung Kidul yang terletak di Desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaraknya sendiri sekitar 60 km dari pusat kota Jogja dan bisa ditempuh kira-kira 1,5 sampai 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Karakteristik Pantai Drini ini memiliki butiran pasir yang putih, ombak yang sedang, dan air yang biru jernih di bagian bibir pantai. Dan pantai wisata ini dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi yang banyak ditumbuhi tanaman hijau. Alhasil pemandangan sekitarnya menjadi sangat asri dan indah, dan pantai ini juga berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Hal yang menarik lainnya adalah banyak sekali wisatawan yang bermain kano di sini. Hal ini dikarenakan Pantai Drini ini sangat landai dan ombaknya sangat tenang, menjadikan bermain kano untuk anak-anak jadi sangat aman di sini. Harga tiket masuk ke pantai ini sebesar Rp10.000 per orangnya, tapi kemungkinan bisa berubah ya. Dan untuk sewa perahu kano sebesar Rp50.000 sepuasnya untuk 1 kano dan bisa diisi oleh 2 orang. Di Pantai Drini ini kita juga bisa naik ke bukit dengan menggunakan jembatan yang sudah disediakan. Di atas bukit juga disediakan beberapa spot-spot foto dengan hamparan laut lepas sebagai backgroundnya. 5. Geblek Menore View. Geblek Menore View sebuah angkringan kekinian dengan latar belakang persawahan dan perbukitan yang sangat instagramable. Terletak di Poronosutan, Kembangan Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Jogja dengan jarak tempuh sekitar 45 menit menggunakan kendaraan roda 4. Dan disediakan penyewaan sepeda juga untuk sobat jalan yang ingin berkeliling di sekitar sawah sambil menikmati indahnya sunset di sore hari. Jadi, buat sobat jalan yang suka sekali dengan suasana sawah dan perbukitan yang luas dan hijau, tempat ini adalah tempat yang sangat cocok buat kalian. Untuk jam bukanya sendiri dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Dan makanan yang dijual di angkringan juga sangat murah berkisar Rp1.000 sampai Rp8.000.
Dan ada sekitar 10-15 macam nasi, sate-satean, gorengan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 6. Obelisk Hills. Obelisk Hills berada di Dusun Kumprit 1 dan 2, Wikiharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh sekitar 50 menit dengan menggunakan kendaraan roda 4. Obelisk Hills merupakan salah satu objek wisata yang berdiri di atas Bukit Batu Purba dengan luas 8 hektar, yang letaknya di sebelah tenggara Candi Prambanan dan termasuk ke dalam Sipa Pletu. Sipa Pletu atau bisa disebut Kompleks Dataran Tinggi Siwa muncul berdasarkan dari banyaknya penemuan peninggalan budaya Hindu yang tersebar di kawasan tersebut. Obelisk Hills menjadi objek wisata yang menawarkan pemandangan alam yang masih asri dan view sunset Yogyakarta dari atas. Tidak hanya itu, di Obelisk Hills juga terdapat beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti 30 spot foto, restoran, musola, area parkir yang luas, toilet yang bersih, glamping, dan sebagainya. Sejak resmi dibuka pada 5 Mei 2021 lalu, Obelisk Hills ini sudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk dapat memasuki objek wisata Obelisk Hills ini, pengunjung dapat membeli tiket secara online melalui laman obeliskhills.com. Untuk harga tiket masuk pada hari Senin sampai Kamis yaitu Rp15.000 per orangnya. Sedangkan pada hari Jumat sampai Minggu dan hari libur nasional sebesar Rp20.000 per orangnya. 7. Heha Skyview. Heha Skyview ini terletak di Jalan Delinggo Patuk nomor 2 Bukit Patuk Gunung Kidul. Kalau dari Malioboro kira-kira berjarak sekitar 18 km pusat kota Jogja atau sekitar 40 menit menggunakan kendaraan roda 4. Heha Skyview adalah salah satu destinasi wisata favorit yang menawarkan pemandangan terbaik kota Jogja dan sekitarnya yang terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul. Heha Skyview menyediakan restoran berkonsep modern dengan menu yang lezat dan berbagai food stall yang bisa menjadikan alternatif untuk mencicipi aneka jenis kuliner. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen di beragam spot foto yang cantik dan selfie atau foto bersama. Adapun fasilitas yang ada seperti garden area, sky glass, lobbox, sky swing, Heha aeroplane, macramp, beanbag area, live musik, food stall, dan beberapa lainnya. Untuk jam buka sendiri, hari Senin sampai Jumat mulai jam 10 pagi sampai 9 malam. Dan untuk weekend atau hari besar, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Harga tiket masuknya sebesar Rp20.000 per orangnya. Oh ya, kalau mau foto-foto di spot-spot tertentu ada yang berbayar ya, namun tidak mahal kok, berkisar Rp10.000 sampai Rp30.000 per orangnya. 8. Pantai Sadranan. Pantai Sadranan ini terletak di Dusun Pulau Gendus 2, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai Sadranan ini menawarkan berbagai macam aktivitas pantai dan berjarak sekitar 65 km dari pusat kota Yogyakarta. Di Pantai Sadranan ini terkenal dengan snorkelingnya, jadi tidak heran di sepanjang bibir pantai banyak sekali penyewaan alat snorkeling. Dan Pantai Sadranan ini juga mempunyai pasir pantai yang putih, kekuningan, serta airnya juga bersih. 9. Taman Watu Resort. Destinasi wisata ini terletak di Gunung Kidul, tepatnya di daerah Bolang. Apabila kalian ingin datang ke wahana wisata ini, maka terdapat dua lokasi perjalanan. Jika ditempuh pada rute Imogiri Bantul dan rute Wonosari Gunung Kidul, maka jarak yang ditempuh sekitar 45 km. Apabila pengunjung berangkat dari Jogja Pusat, jarak yang ditempuh lebih dari 45 km. Taman Watu Resort ini adalah pesona alam dengan wisata kuliner yang menghadirkan pemandangan indah. Pengunjung dapat menikmati makanan dan ditemani oleh indahnya sunset. Selain itu, pemandangan laut juga dapat kita nikmati dari resto ini, karena memang tempat wisata kuliner ini berada di perbukitan yang langsung berhadapan dengan laut lepas di selatan Jawa. Bagi pengunjung yang datang pada sore hari, dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, pengunjung dapat menyaksikan sunset dengan menyantap makanan.
Dan pada posisi ini, para pengunjung dapat menyimpan momen berharga ini dalam sebuah foto. Taman Watu Resort ini termasuk dalam jajaran destinasi wisata baru. Namun, fasilitas yang dimiliki cukuplah komplit. Fasilitas tersebut adalah kamar mandi, tempat ibadah, area parkir untuk istirahat, dan gazebo untuk makan. Dan hal yang sangat menarik dari tempat ini adalah spot foto yang sangat bervariasi yang disediakan oleh pengelola. Dan pengunjung pun tetap dapat bersuah foto sambil menikmati makanan yang tersaji. Dan di sini juga disediakan penginapan atau semacam glamping. Pengunjung yang ingin berada di Taman Watu Resort ini maka harus membeli tiket masuk ke Pantai Gesing sebesar Rp5.000. Apabila pengunjung ke tempat wisata ini, gunakanlah armada pribadi. Nah, siapkan ongkos parkir sebesar Rp3.000 untuk kendaraan roda 2, sedangkan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Itulah beberapa keunikan yang ada di Taman Watu Resort. Tempat nongkrong untuk menyantap makanan dan menikmati suasana dengan hadirnya Pantai Gesing yang indah cukup dengan Rp10.000, maka dapat menikmati semua keindahan yang diciptakan. Dan pengunjung dapat menikmati waktu weekend bersama anggota keluarga dan teman. 10. Seribu Batu Songgolangit. Berkunjung ke kawasan Kecamatan Linggo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta tak lengkap rasanya bila hanya mengunjungi hutan pinusnya saja. Di sekitar hutan pinus ternyata masih banyak tempat wisata yang wajib dikunjungi. Salah satunya adalah Seribu Batu Songgolangit. Namanya terdengar asing, namun apabila disebut rumah hobbit, tentunya sobat jalan akan segera tahu tempat wisata ini. Nama Seribu Batu Songgolangit memiliki makna tersendiri. Sebelum jadi tempat wisata, di lokasi ini terdapat ratusan bahkan ribuan batu dan pastinya hutan pinus. Songgolangit berarti penyangga langit. Hal ini dikarenakan di Seribu Batu Songgolangit terdapat bukit yang seakan-akan merupakan tiang dari langit. Seribu Batu Songgolangit merupakan tempat wisata di kawasan Linggo yang menawarkan berbagai macam atraksi wisata. Namun kebanyakan adalah spot foto. Spot foto di Seribu Songgolangit ini hampir semuanya anti mainstream. Spot selanjutnya merupakan spot puncak dari tempat wisata Seribu Batu Songgolangit, yaitu Bukit Songgolangit itu sendiri. Berjarak sekitar 800 meter atau hampir 1 km dari rumah hobbit. Dan sobat jalan diharapkan menyiapkan stamina untuk menebas trek menuju Songgolangit ini. Oke sobat jalan, itulah 10 tempat wisata di Jogja yang bisa dijadikan destinasi wisata untuk mengisi liburan kalian. Dan jika sobat jalan tahu ada tempat wisata lainnya yang menarik, bisa komen di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.